itu telah dibuka. Yeay. Nah, program IMAP kali ini itu akan diselenggarakan secara virtual selama 7 minggu. Nah, yang unik pada IMAP kali ini adalah, jadi delegasi dari Australia dan Indonesia itu akan mengikuti acaranya secara langsung bersama-sama. Jadi nanti akan kumpul bareng-bareng, lalu akan bertemu dengan tema-tema yang menarik yang dapat menghubungkan komunitas Muslim Australia dan Indonesia. Nah, pendaftaran IMAP 2021 itu bisa diakses secara langsung di website www.imap.com.au. Kalau dulu waktu saya dan nanti akan ada 2 pembicara juga, itu kita harus kirim email. Nah, kalau sekarang itu gampang banget, teman-teman tinggal ke website-nya aja, terus udah apply. Nah, karena itu saya sekarang akan mengajak teman-teman untuk melihat ya sedikit, ada small tour nih ke website-nya IMAP. Sebentar, saya share screen dulu. Dan ini juga merupakan tampilan website IMAP yang baru. Jadi ini adalah tampilan depannya. Semoga sudah muncul ya. Tampilan depannya seperti ini. Nah, ini di bagian atas, teman-teman langsung bisa lihat ada tombol Apply Now. Nah, di situ teman-teman bisa langsung apply now. Jadi kalau teman-teman ke websitenya IMAP, itu ada cerita tentang Australia Indonesia Muslim Exchange Program dan juga sister programnya nih, Australia Asian Muslim Exchange Program. Tapi kalau yang mau daftar, langsung aja klik di apply now. Nah, nanti di sini akan langsung dikasih tahu apa aja langkah-langkahnya, harus ngapain, dokumen apa aja yang harus disiapkan. Nanti tinggal di-upload aja, udah deh di-submit. Nah, secara langsung itu berarti akan terdaftar. Nah, ini agak loading di Apply Now-nya. Sepertinya teman-teman bisa langsung aja ya, nanti kunjungi sendiri. Sini jelas, imap.com.au. Nanti langsung klik yang Apply Now yang tadi. Daripada kita loading, nunggu ini lama-lama juga. Mendingan saya langsung aja. Jadi hari ini saya nggak sendiri, saya ditemenin sama 2 alumni IMAP lainnya. Yang pertama itu ada Kang Irfan Sarhindi. Kang Irfan ini Cianjur. Kang Irfan, kumaha damang? Alhamdulillah, Mbak Ridi. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, kalau Kang Irfan ini perginya itu sama juga 2019, cuma waktu itu batch pertama ya. Nah, terus nanti Kang Irfan saya akan banyak bertanya. Dan yang kedua, kita juga ditemenin sama Uniria. Uniria, apa kabar Uniria? Alhamdulillah, elo-elo kabarnya Didi. Aduh, Didi udah bisa banyak bahasa ya sekarang. Alhamdulillah. Kalau Uni ini, teman-teman, sama dengan saya, berangkatnya batch 2, berasal dari Padang, Sumatera Barat. Betul ya? Betul banget. Iya, oke. Aku ke siapa dulu ya? Aku ke Uniria aja. Sekarang kesibukannya apa, Uni? Oh, kesibukan. Saya ibu bekerja di salah satu instansi pemerintah di Padang, di Sumatera Barat. Juga ini, apa ya, di relawan sana-sini gitu di beberapa komunitas terkait ibu dan anak. Waktu mengikuti IMAP, itu Uni apa ya? Baik dia organisasi keislaman atau bukan, mungkin bisa disebutkan. Oh ya, aku aktif di namanya Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, daerah Sumatera Barat. Waktu itu salah satu yang ditonjolkan dalam aplikasi juga itu di samping beberapa kegiatan lain. Kalau organisasi keislamannya dari mana? Aku rekomendasi dari organisasi keislamannya dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. Dari Muhammadiyah, oke. Nah, kalau Kang Irfan waktu itu mewakili apa, baik komunitas maupun organisasinya? Waktu itu, waktu apply IMAP 2019 itu mewakili salah satu program pesantren kilat di pesantren yang udah kami kerjain sejak 2010 gitu. Kalau organisasi keislamannya dari mana? Kalau organisasinya waktu itu dan sampai sekarang masih aktif di lembaga Ta'lif wan Nasrnya NU Cianjur.
Jadi lembaga yang dia concern soal penulisan, soal literasi, soal publikasi, soal dakwah digital. Jadi yang hal-hal yang sifatnya literasi dan digital gitu. Oke. Nah, langsung aja nih pertanyaan pertama ke Kang Irfan ya. Kang, share dong ke kita waktu mengikuti IMAP itu, apa sih motivasinya? Kenapa pengen ikut? Waktu itu sebetulnya pertama kali mendengar IMAP itu pas 2016-an waktu masih S2, dan banyak teman-teman yang bilang bahwa program ini keren banget karena secara pendekatan kan lumayan agak berbeda ya dibanding dengan program-program serupa lainnya. Kalau biasanya kita datang ke negara A misalkan, kemudian kita dapat pembekalan ilmu di ruang kelas. Kalau ini kan kita muter-muter kota gitu, ketemu orang-orang yang ceritanya beda-beda, ilmunya beda-beda, momen diskusinya juga beda-beda. Jadi memang ada interaksi yang sangat intens gitu. Dan itu yang menarik, itu yang kemudian bikin tertarik. Terus yang kedua, motivasinya yang agak ini sih agak profan gitu ya, maksudnya karena belum pernah ke Australia, jadi kayaknya pengen nih ke Australia gratis gitu ya. Jadi biar bisa ke sana jalan-jalan ke 3 kota, tapi juga dapat ilmu gitu. Itu sih paling sejauh ini itu yang motivasinya. Kalau yang tadi nih Kang Irfan bilang bisa berinteraksi kan. Nah, itu motivasi yang Kang Irfan miliki, apakah terwujud waktu berkunjung? Ya terwujud banget sih. Salah satu fellowship yang pernah saya dapatkan dari sekian sedikit yang pernah saya dapatkan, yang paling berkesan itu yang ya IMAP gitu, karena bahkan waktu itu sampai sempat punya dorongan untuk kayak nulis untuk bikin postingan di Instagram setiap cerita gitu. Sehari kan kita bisa 3 kali sesi itu ketemu orang yang berbeda-beda, dan sempat ambisi untuk kayak menceritakan saking meluap-luapnya gitu kebahagiaan dan informasi dan pengalaman. Dan itu nggak saya rasakan ketika saya beberapa waktu kemudian 2020 awal ke Belanda untuk ikutan short course gitu. Padahal waktunya lebih lama, 3 minggu gitu. Tapi saya nggak sampai kayak terdorong untuk pengen menceritakannya hari ini ngapain gitu. Nggak gitu. Walaupun yang di IMAP juga nggak semuanya terceritakan karena ternyata nulis postingan di antara aktivitas yang padat lumayan bikin gempor. Iya, emang betul sekali ya, karena program IMAP ini kan kita mencoba untuk menghubungkan people to people, community to community. Berarti memang motivasi Kang Irfan untuk bisa tuh langsung berinteraksi memang benar terwujud sesuai dengan tujuan program ini ya, untuk menghubungkan. Betul. Oke, kalau Uni gimana? Waktu ikut IMAP bisa pergi ke Australia ya selain itu? Oh, tentu saja ya. Tapi aku tuh tahu IMAP ya, kalau background motivasi itu aku udah lama banget, 2010 waktu itu, karena kebetulan temenan Facebook sama Mbak Rita yang kemudian ternyata salah seorang pewawancara waktu itu kan. Iya. Waktu itu penasaran juga sih, ini kan Australia tuh kan kita bayangkan wajah barat ya, kemudian gimana sih ini kok Muslim Exchange Program gitu. Tapi itu tidak cukup percaya diri waktu itu untuk mendaftar, karena memang kalau nggak salah tuh punya latar belakang ke organisasi keislaman itu jadi salah satu poin juga kan ya, namanya aja Muslim Exchange Program. Walaupun dulu kalau turn back waktu kuliah tuh rasanya ikut juga lah ya di kajian-kajian Islam di kampus gitu ya, tapi kemudian pas udah kerja dan lain sebagainya tuh enggak. Tapi tuh aku sama ya, aku dapat sedikit kesempatan juga beberapa kali untuk terekspos menjadi minoritas gitu ya waktu sekolah di Belanda. Di Belanda tuh dapatnya di Rotterdam, ini aku tulis di esai aku. Di Rotterdam itu tuh aku pertama kali ke luar negeri ya, dari desa di Sumatera ini ke luar negeri. Terus
ada kota yang ketika aku datangi itu beragam banget gitu. Kalau kamu naik tram ya, naik kereta dalam kota itu tuh bisa ketemu orang kulit hitam, dan sangat surprise Rotterdam itu wali kotanya waktu itu Muslim, namanya Abdul Muthalib, bahkan sampai 2 periode. Terus ada masjid, oh ternyata tuh bayangan aku tentang Eropa gitu ya itu enggak semenakut, karena dulu tuh orang tua apa gitu pas mau kuliah tuh banyak banget gitu, apalagi aku tuh itu pertama kali ke luar negeri kan. Nah, semakin ke sini tuh, ya, aku tinggal di Sumatera Barat yang sangat homogen juga gitu. Terus aku penasaran nih kalau di Australia gimana ya, karena temenan Facebook sama Mbak Rita tuh hampir tiap tahun kan dia juga sharing karena dia wawancara. Aduh, mudah-mudahan ya someday gitu kan. Dan kabar baiknya kan IMAP itu umurnya 40 ya, kalau program lain tuh rata-rata 35. Nah, tahun 2018 itu mungkin teman Mas Irfan juga tuh, tahun 2017 aku kenal sama Vira. Mungkin Didi juga kenal kan sama Alumni Safisa. juga, iya. Alumni juga, iya. 2018. Terus dia share di grup kan aku ada salah satu program barengan juga. Terus aku iseng japri, pengen banget loh Fir, karena udah lama kan baca program ini, tapi aku nggak punya latar belakang keislaman gitu, organisasi keislaman gitu. Terus Vira dengan semangatnya tuh, aku aja unik kalau dibilang-bilang tuh nggak strike punya satu organisasi keislaman gitu ya. Terus tapi unik karena kami kenal, terus dia lihat memang aku punya passionate di salah satu bidang pemberdayaan masyarakat ya, yang tadi itu kayaknya ini menarik loh Uni, kalau di IMAP tuh kan kita cukup ceritakan apa yang sudah kita lakukan dan nanti bisa jadi esai yang menarik kalau diramu gitu. Nah itulah bismillah, dan karena program yang salah satu program yang aku sama Vira tuh aku berjejaring dikenalkan dengan salah satu petinggi Muhammadiyah ya, Bapak Sofwan Karim, ketuanya waktu itu, dan beliau sangat welcome dengan hal seperti ini. Kemudian malah beliau yang menyemangati, dan aku tuh sampai pokoknya ini biar ini ya udah, aku kayaknya harus nyoba deh ini, karena rasanya di Sumatera Barat belum banyak gitu ya yang punya kesempatan seperti ini, dan dia itu diniatkan untuk membawa pulang ke Sumatera Barat, memperlihatkan apa yang sudah dilihat, di-sharing, sehingga kemudian juga habis itu juga di Muhammadiyah dikasih kesempatan juga sama Pak Sofwan untuk sharing-sharing pengalaman seperti ini gitu, sehingga ya itu sih memotivasi. Dan ya di sampingnya sama ya, nggak ini juga ya, karena belum pernah ke luar negeri, ke Australia gitu ya, dan memang aku karena Australia Muslim Exchange Program itu yang bikin menarik dari awal gitu. Kok Australianya Muslim Exchange Program sih, ada Muslim di sana atau gimana gitu? Ternyata memang luar biasa gitu. Pas balik persis banget sih kayak Mas Irfan tuh, terpesonanya itu kalau ibarat bener-bener di luar, kalau aku sih di luar ekspektasi aku gitu. Walaupun Didi tahu bahkan 2 minggu itu super padat ya, tapi tuh capeknya nggak kerasa, karena ya itu kita setiap hari itu ada aja yang kita temui yang membuat kita jadi refleksi gitu. Oke, nah seperti yang teman-teman tadi udah dengarkan ya, Kang Irfan dan Uniria memiliki motivasi yang ternyata nih waktu ikut program. Oh ya, sebelumnya untuk lembaga keislaman kan teman-teman salah satu persyaratan pendaftarannya harus memiliki pengalaman ya di organisasi atau lembaga keislaman. Nah, tapi bisa juga dari pesantren lokal misalnya, bisa juga dari Universitas Islam, lembaga LSM terkait keislaman atau sosial kemasyarakatan juga boleh, bank syariah, media islami, kemudian organisasi masyarakat Islam lainnya, dan pemberdayaan masyarakat lainnya. Jadi nggak mesti organisasi saja yang sering kita dengar, tapi kalau dia memiliki hubungan atau perannya itu untuk membangun komunitas muslim di tempat kalian, itu sangat boleh ikut. Oke, kita lanjut pertanyaannya ya. Nah, kali ini ke Kang Irfan lagi. Kita kan mau bantu teman-teman buat daftar nih. Waktu mempersiapkan pendaftaran, Kang, mana yang paling mudah untuk dipersiapkan dan mana yang paling sulit untuk dipersiapkan? Wow, mana yang paling mudah dan mana yang paling sulit? Kayaknya kalau menurut saya sih yang kadang-kadang kelihatan mudah tapi lumayan tricky itu yang administratif, kayak dokumen-dokumen yang menjelaskan diri kita gitu. Gitu kan kelihatannya kayak gampang banget, kayak ya udah CV ya kita tinggal kirim aja CV gitu. Padahal ada triknya tuh gitu. Kalau saya waktu itu kayak misalkan ketika apply itu
saya kan melihat bahwa ini programnya adalah pertukaran Muslim. Maka ketika saya bikin CV khusus untuk IMF, saya nyari tahu dan ngelihat kontribusi apa yang pernah dikerjakan yang berhubungan dengan komunitas Muslim, yang itu bisa menjual CV saya. Jadi kayak hal-hal lain yang di luar itu yang mungkin saya kerjakan tapi tidak terlalu berhubungan, saya simpan gitu, saya taruh dulu gitu. Makanya waktu itu saya ingat banget kayak nulis masukin link semua tulisan yang pernah dimuat di media gitu. Jadi kayak CV-nya sampai berlembar-lembar kayak gitu. Kayak untuk memperlihatkan keseriusan. Nah, jadi kalau menurut saya sih semua dokumennya relatif susah, tapi kalau kita tahu clue-nya itu akan dengan mudah bisa kita kerjakan sih. Jadi waktu mempersiapkan itu, Kang Irfan sebenarnya mungkin banyak ya pengalamannya di mana-mana gitu kan, tapi hubungan dengan lembaga keislaman gitu ya? Betul. Atau iya. Ya misalnya saya ngajar di kampus, tapi saya ngajar di kampus itu mata kuliahnya bukan mata kuliah keislaman gitu. Mata kuliahnya ekonomi internasional, terus tentang ekonomi lah yang kelihatannya nggak menjual. Jadi makanya saya ketika daftar itu dalam tanda kutip menjual diri saya sebagai orang yang mendirikan Salamul Falah, program pesantren kilat yang pesantren kilat ini kita berupaya untuk mendorong critical thinking karena kita percaya dengan critical thinking di pesantren itu bisa membantu mencegah atau ngasih perlengkapan yang baik bagi anak-anak sehingga mereka bisa terhindar dari narasi-narasi ekstrim gitu. Itu program yang waktu itu ditonjolkan sama Kang Irfan waktu ikut ya? Itu keren banget ya. Nah, terus ada lagi nih, lanjut dulu ya ke Kang Irfan dulu. Surat rekomendasi Kang Irfan dapatnya dari siapa? Aduh, rekomendasi dari siapa ya? Seingat saya itu dari ketua PCNU Cianjur. Kebetulan paman juga sih, jadi mesti kayak satu keluarga besar di pesantren. Iya. Jadi menarik nih Mbak Edi, kalau di keluarga besar pesantren keluarga saya ini ketua PCNU-nya ada, ketua FPI-nya juga ada gitu. Jadi kalau di Jakarta kita melihat dua organisasi ini sering dibentrok-bentrokan, sering bentrok. Di sini tuh kayak ya udah gitu. Yang ini juga saudara, ini juga saudara. Nah, saya dapatnya dari beliau sih, waktu itu bilang bahwa ini ada waktu itu karena saya baru pulang dari UK, beliau terpilih lagi jadi ketua PCNU yang untuk yang kedua kalinya, terus bilang pengen dong aktif di NU gitu, kemudian dimasukkan di LTN, dan pada saat itu ketika ada IMF minta tolonglah untuk kesediaan beliau ngasih rekomendasi biar bisa ikutan program ini. Masih ingat nggak isi suratnya apa? Isi suratnya apa ya? Intinya sih bahwa yang direkomendasikan ini dia udah mengerjakan sesuatu yang itu bermanfaat bagi komunitas Muslim, dan kalau dia dikasih kesempatan untuk ikut IMF, dia pasti bakal melakukan kontribusi yang lebih besar lagi gitu dengan pengalaman dia ke Australia. Kurang lebih gitu sih. Iya. Kalau kan salah satu persyaratan kalau kita surat rekomendasi itu lebih baik dari orang yang dekat ya dan kenal kita. Dan ternyata Kang Irfan dapat dari paman gitu. Jadi dia bisa menjelaskan, oh Kang Irfan ini orangnya seperti apa begitu ya, kerja keras, terus apa kontribusinya gitu kan. Nah, kalau waktu itu kirim surat rekomendasi berapa, ingat nggak? Aduh, berapa ya? Lupa ya. Iya. Tapi memang beberapa teman-teman kita mungkin kalau misalnya kalian mau mencari surat rekomendasi, pertama kalian benar-benar memiliki peran di situ supaya nanti orang yang memberikan rekomendasinya tahu untuk menjelaskan kalian itu personanya seperti apa. Waktu ikut IMF di organisasi tersebut, Kang Irfan perannya apa ya? Kalau di Salamul Falah ini saya itu kan yang salah satu co-foundernya. Jadi yang bikin program ini, terus kemudian yang desain kurikulum sama yang mengelola dalam tanda kutip kayak lembaganya lah. Jadi biasanya setiap tahun kita bikin tuh kepanitiaan baru. Jadi kita ngelatih anak-anak muda untuk ngelolanya, tapi kayak ting di belakang programnya kayak yang ngedesain
kurikulum, ngedesain isi buku ajarnya dan seterusnya. Itu biasanya kita gitu, salah satu itu saya di situ. Itu disebutkan pasti ya di surat rekomendasinya. Betul. Betul. Oke, ini sangat bermanfaat sekali. Tadi apalagi tentang CV dari Kang Irfan itu sangat bermanfaat sekali, teman-teman. Jadi harus dilihat CV-nya harus yang relevan dengan program ini. Yeah. Nah, sekarang saya geser nih ke Uniria. Kita terbang dulu ya ke Sumbar. Uni, kalau Uni sendiri bagaimana? Waktu daftar itu apa yang paling mudah dan apa yang paling sulit untuk dipersiapkan? Kalau tanya paling mudah, aku bingung juga ya. Aku tuh merasa kalau ada syarat-syarat di setiap aplikasi itu tuh sesuatu yang nggak mudah gitu ya, karena harus kita siapin jauh-jauh hari. Jadi itu selalu set. Biasanya kalau nge-apply beasiswa atau itu tuh lihat deadline-nya, dan biasanya memang anak deadline juga ya, tapi at least ada usaha sebelum deadline. Jadi tuh kayak yang paling pertama itu memang karena yang agak susah karena berhubungan sama orang lain itu rekomendasi tadi ya, kayak kalau Mas Irfan kita kan harus tergantung sama orang lain. Biasanya itu yang pertama diiniin dulu, yang tergantung sama orang lain gitu, yang diusahakan dulu, karena itu kan waktunya nggak pasti, sedangkan jadwalnya mungkin cuma sebulan. Nah itu biasanya aku pengalaman pas IMAP ini kan masih so far itu fellowship terakhir ya, karena udah pandemi gitu. Itu belajar dari fellowship sebelumnya, kayaknya tuh kita penting tahu, benar tadi kata Mas Irfan tuh program ini tujuannya apa. Kalau Mas Irfan ke CV-nya tadi, aku cari rekomendasi yang mungkin bisa mendukung sesuai dengan misi dari program ya, kayak IMAP kan benang merahnya ada soal keberagaman, toleransi gitu ya, pertukaran budaya, melibatkan komunitas-komunitas yang beragam. Nah, jadi aku waktu itu minta rekomendasi memang aku ingat tiga, karena satu soal kantor, satu dari AIMI pusat, satu lagi dari Muhammadiyah tadi gitu, dari organisasi agama. Dan itu kalau di Dinanya tadi kayak Mas Wan, itu memang penekanannya beda juga dari setiap isi aplikasi ya, tapi intinya tetap bagaimana kita berkontribusi mungkin ke komunitas kita gitu, kayak ke AIMI pusat tuh ke Mbak Nia Umar waktu itu sharing. Waktu itu beliau masih udah ketua umum, baru aja ketua umum. Terus aku sharing, kamu, karena biasanya kita harus spesifik juga ya, apa sih yang kita ingin tonjolkan gitu. Nah memang kebetulan di AIMI Sumbar aku ketua, dan kita pernah juga mengadakan kegiatan yang beragam gitu ya. Kita pernah ke sosialisasi ke tahanan wanita, kita pernah juga untuk bencana gitu kan, tanggap darurat makanan bayi untuk bencana dan sejenisnya. Nah, untuk di kantor tuh karena aku kebetulan memang spesifik perencana di draftnya atasan itu memang terkait bagaimana kegiatan aku terlibat dalam proses perencanaan yang lebih inklusif. Kebetulan banget tuh program aku sebelumnya itu tuh ada dapat proyek untuk perencanaan partisipatif yang memang waktu itu cukup bagus gitu ya, dan itu menjadi salah satu, aku nggak tahu, mungkin ada satu nilai plus juga yang aku ceritakan di aplikasi ini. Dan terakhir dari Muhammadiyah gitu, yang cerita memang karena di Sumatera Barat ya gitu ya, aku aktif di sosial kemasyarakatan, dan aku cerita dan di sana diceritain bagaimana sebagai salah satu aktivis perempuan muda gitu ya di Sumatera Barat gitu. Jadi seperti itu sih Didi, kalau rekomendasi itu aku pikir kalau mau aplikasi apapun mungkin kita list dari kebutuhan yang butuh orang lain gitu, sehingga kita bisa prepare-nya lebih cepat. Terus yang agak menantang juga mungkin bikin personal statement ya, motivation statement gitu, essay-nya. Itu bolak-balik edit beberapa kali gitu, karena khawatir kan kalau bikin essay mungkin Mas Irfan bisa besar juga versinya. Aku tuh selalu bikin essay itu kan antara jangan sampai terlalu narsis, tapi gimana juga kita harus apa adanya, tapi kita juga harus tonjolkan kelebihan kita kan, karena kan nggak mungkin pula kita nggak ceritain apa yang sudah kita lakukan. Itu nggak salah juga kan, ini kita pengen tertarik sama menalikan dengan program, maksud dari visi misi program ini gitu.
Itu sih mungkin yang 2 itu kayaknya agak menantang. Jadi yang lainnya mungkin ya kayak dokumen ini pastikan ya kayak walaupun tidak seketat beasiswa lain tapi tanda bahwa kita mampu berbahasa Inggris. Kemudian jadi teman-teman nggak usah cemas kalau beasiswa lain tuh kan kadang harus sekian tahun, 2 tahun. Nah, ini 5 tahun kalau nggak salah. Dan ini aplikasi walaupun simpel ya kan dulu ada formnya, kalau sekarang mungkin udah langsung ya. Itu kan juga ada isian-isian gitu. Kita juga harus tetap cek gitu. Sama CV sih penting juga. Aku juga kayak Mas Irfan sih, yang kita usahain yang relevan sama program, sama nggak apa-apa tulisan walaupun cuma tulisan di koran lokal gitu ya. Kalau aku masukin gitu bentuk kita memperlihatkan kalau kita punya rencana juga mungkin ketika di essay aku tulis tuh nanti mungkin sharing dengan masyarakat lokal karena kita udah terbukti pernah melakukannya gitu. Mungkin di list seperti itu juga sumber daya kita yang ada tuh mana sih yang mau dikeluarkan. Iya, ini udah banyak sekali ya tips-tips dari Uniria dan Kang Irfan. Jadi teman-teman pertama siapkan dulu dokumen yang membutuhkan orang lain. Jadi surat rekomendasi itu teman-teman harus dapat dari orang lain, orang-orang yang misalnya nih dia ketua atau pimpinan gitu kan, atau orang-orang yang bekerja bersama teman-teman di organisasi atau yang tadi disebutkan ya di sekolah itu, di universitas itu, teman-teman itu perannya apa. Nanti kalau udah dapat surat rekomendasi, salah satu saya juga jadi pengen share kalau waktu ikut itu sebenarnya menurut saya yang paling menantang itu yang membuat statement of purpose tadi. Karena kita harus bisa nih untuk menjelaskan, jadi kita ini mau apa sih gitu. Apa yang kita bawa, apa manfaat yang bisa kita beri, dan nanti apa yang akan kita bawa pulang ke Indonesia, dan apa manfaat yang bisa kita berikan ke komunitas kita dari seperti itu. Nah, tapi ini menarik juga, kan Uniria udah bicara nih tentang statement of purpose. Kalau Kang Irfan, masih ingat nggak statement of purpose-nya? Tadi Uniria juga minta Kang Irfan mungkin bisa share katanya. Kalau ingat kata per katanya udah kayaknya udah nggak ingat, tapi kalau secara umum memang sama sih, betul gitu, kayak kita ngasih lihat apa yang sudah kita kerjakan yang itu relevan dengan program dan tujuan program yang mau kita apply kepada program tersebut. Kemudian kita juga ngasih lihat gitu apa yang bisa, apa hal baru, apa value added, apa value yang bisa kita tambahkan kepada apa yang kita kerjakan di komunitas dengan keberangkatan kita ke Australia. Ini kan kayak pemerintah Australia investasi di kita kan untuk membangun semacam komunikasi dan pemahaman yang lebih baik lah tentang komunitas Muslim di kedua negara ini. Nah, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu agar pemahaman atau miskonsepsi yang terhadap Australia atau terhadap Muslim di Australia itu bisa istilahnya berkurang gitu dengan konteks keaktifan kita di komunitas. Dan itu sih menantang sih dalam esai karena ya itu tadi kadang-kadang biasanya esainya terbatas itu secara kata, terus kita juga nggak mau ngasih janji yang muluk-muluk yang melangit gitu, kayak kita mau mengubah seluruh Indonesia menjadi lebih mengarahkan juga nggak mungkin gitu. Tapi kadang-kadang juga muncul godaan kalau kita bercerita terlalu kecil skalanya, khawatirnya kita dilihat nggak terlalu menjanjikan atau nggak terlalu potensial untuk dipilih. Jadi memang ya itu kenapa penulisan butuh berkali-kali proses sih. Dan kalau misalkan teman-teman yang mau apply, baik juga kalau misalkan ada rekan yang pernah apply atau yang pernah punya pengalaman untuk apply untuk ngasih sudut pandang yang kedua dari tulisan itu gitu, sehingga ada input masuk sebelum di submit gitu. Oke. Jadi emang benar-benar ya, ini tuh kita seperti kita yang pergi, kita yang pergi, atau istilahnya kalau sekarang kan nggak pergi ya, tapi kita yang mewakili komunitas kita, kita yang maju ke depan gitu. Tapi kita ini membawa manfaat tidak hanya untuk diri kita. Nah, itu bisa jadi juga highlight teman-teman. Apa nih yang mau teman-teman bawa? Dan ini kan exchange. Jadi kalau exchange itu mereka mengambil juga dari kita. Nah, yang paling saya ingat setiap kita ketemu sama komunitas-komunitas di Australia itu, mereka senang juga dengar cerita kita. Oh, begini loh Islam atau kehidupan Muslim di Indonesia.
Makanya teman-teman tuh harus mengetahui nih organisasi teman-teman itu apa prinsipnya. Kadang mereka pengen tahu juga kamu dari organisasi mana gitu. Terus nanti mereka kalau dengar cerita, oh kita tuh punya culture budaya seperti ini. Mereka sangat ingin tahu. Apalagi teman-teman Muslim kita di Australia itu mereka merupakan kelompok minoritas. Nah, kalau mereka tahu, oh ada negara tetangga, di mana negara tetangganya kita mayoritas Muslim, mereka senang banget gitu. Mereka bisa mendengar hal-hal yang istilahnya mungkin kalau di sana belum bisa dilakukan berkumandang seperti itu, atau mungkin di sana nggak ada tuh budaya beli takjil pas lagi puasa. Mereka senang dengar cerita kita. Nah itu salah satu yang harus dipersiapkan. Oke. Nah, ini masalah pendaftaran, ada nih satu lagi yang saya pengen tanya. Teman-teman ini banyak yang bertanya soal TOEFL. Ini harus ya ada TOEFL, butuh ya TOEFL. Tentu saja ya, karena kan ini kita mau bertemu dengan teman-teman, saudara-saudara kita dari Australia yang official language-nya itu English, kalau tidak salah ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke Uniria, apakah menguasai bahasa membantu untuk mempermudah baik dari proses pendaftaran, waktu interview, sampai waktu kesananya? Ya, Didi, ya membantu banget ya. Kayaknya memang kemampuan berbahasa, karena semuanya kan kita kan ketemu sama person ataupun organisasi komunitas masjid gitu yang pengelolanya itu ya berbahasa Inggris gitu. Dan kalau misalnya kita memang kan kita harus tahu ya apa yang kita akan dapatkan gitu. Jadi apa kita akan tersentuh atau kita ngerti yang disampaikan. Begitupun yang tadi yang mau kita bagi juga harus sampai juga kan ke teman-teman di sana gitu. Jadi kemampuan berbahasa ini memang kayaknya penting banget gitu, karena yaitu gimana kita kita mau cerita, mau mengambil sesuatu dan saling mengambil, tentu perlu banget gitu. Jadi sangat membantu sih memang kemampuan berbahasa Inggris ini selama program gitu. Oke, nah ini menarik nih. Jadi gini teman-teman, setiap kita ketemu sama organisasi, itu masing-masing dari kita datang kan, waktu itu 5 orang datang ketemu, kita tuh harus memperkenalkan diri masing-masing. Saya mau minta Uniria, coba Uni inget nggak waktu memperkenalkan diri kayak gimana? Ada Didi mengingatkan. Waktu itu ingat banget ya, aku tuh nggak waktu Mbak Brina di email, tolong siapkan 5 menit paling lama gitu ya untuk memperkenalkan diri gitu. Tapi tuh awal-awalnya gagok sampai akhirnya tuh udah bosen ya ngomong itu 40 kali. Iya. Aku lupa persisnya sih, maksudnya yang jelasin ya, my name is Ria Kurina, I come from Padang City. Ya pokoknya standar banget sih, Padang City, West Sumatera, Indonesia gitu ya. I'm working for local government, but also actively as a volunteer at Breastfeeding Mother Association in West Sumatera gitu. Terus sedikit tentang apa sih yang organisasi kita lakukan, including ya aku cerita kebetulan Aimi kan doing breastfeeding class for various background of people gitu, and including workshop for ustazah gitu, because we believe that breastfeeding is as a foundation for human life, but we need all stakeholder to support, including religions actors ya, something like that lah ya. Jadi itu sampai kita hafal juga ya teman kita cerita apa gitu, iya, karena sudah 40 kali. Bahkan kayaknya kita bisa mewakili teman kita semua ya nggak sih? Yang ini. Ini yang tekanan-tekanannya gitu sampai udah hafal gitu ya, karena selama 40 kali itu paling awal sih, dan itu perkenalan kita itu menentukan juga orang akan tertarik cerita setelah itu. Karena aku inget tuh habis aku share itu tuh ada yang, walaupun itu bukan misalnya kayak di sekolah di Balkom B ya waktu itu ya, apa sih bacaannya? Balkom Grammar ya. Ya itu kan sebenarnya bahasa sekolah, tapi itu ternyata tuh ada ibu-ibu yang di sana itu dia jadi kayak guru agama gitu, guru agama Kristen, tapi dia tuh pernah breastfeeding volunteers juga. Dan jadi waktu makan tuh kami cerita, ingat nggak sih Didi? Jadi cerita gitu. Terus waktu ketemu komunitas si Asama Sister Rahma gitu, gimana kami passionate soal, dia juga passionate soal itu, terus kita jadi cerita sampai sekarang tuh masih temenan di Instagram gitu tuh. Jadi impresi pertama memang dari perkenalan itu, sehingga dan yang surprise-nya itu ya misalnya waktu itu bahas
interfaith dialog di Canberra gitu ya. Iya. Tapi justru kemudian bahas breastfeeding sama Iya. pengasuhan parenting gitu yang dibahas sama beberapa, ternyata tuh semua agama punya cerita bagaimana tuh agama dan Tuhan menjelaskan dalam kitab suci mereka yang beda-beda sampai nggak cuma agama yang selama ini kita dengar gitu. Jadi itu mungkin mempengaruhi ya cara kita memperkenalkan, dan itu kan pakai bahasa Inggris gitu. Itu sih pentingnya. Iya, betul sekali soal perkenalan ini, Uni. Jadi kita diminta mempersiapkan untuk kita dari mana dan background kita ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau Kang Irfan, gimana menurut Kang Irfan, bahasa ini penting? Pasti mempermudah dong. Kalau saya malah menariknya itu, ya saya setuju pertama bahwa bahasa Inggris itu membantu banget gitu, apalagi kan wawancara juga pakai bahasa Inggris gitu. Ingat banget kayak gemeteran gitu kan di hadapan kayak Pak Greg, Bu Nia gitu, harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang walaupun kita udah nyiapin tapi tetap deg-degan. Tapi yang saya juga terkejut adalah ternyata bahasa asing yang bisa membantu itu bukan hanya bahasa Inggris tapi juga bahasa Arab. Karena kan beberapa komunitas di Australia sebagian besar adalah imigran baik generasi pertama, kedua dan seterusnya. Dan sebagian besar dari mereka masih fasih berbahasa Arab. Jadi kalau di batch 1 itu ada Mas Ferry yang sama juga gitu, kita udah hafal nih kalau dia ngenalin pasti my name is Ferry but you can call me very good gitu. Jadi kita udah hafal banget. Nah, beliau kan lulusan Al-Azhar Mesir dan bahasa Arabnya fasih, sehingga di beberapa kesempatan ngobrolnya bukan lagi ngobrol bahasa Inggris tapi ngobrol bahasa Arab gitu. Jadi itu ya pada akhirnya ternyata bahasa sebagai media untuk berkomunikasi memang menjadi penting ya, karena tanpa media komunikasi dan ya media komunikasi yang clear gitu yang bisa kita saling ngerti satu sama lain, itu juga akan susah untuk berkomunikasi gitu. Sama kayak Uniria tadi saya kasih challenge. Masih ingat nggak waktu itu memperkenalkan dirinya gimana? Kalau nggak salah, halo, my name is Irfan. I'm running an Islamic short course program namely Salamul Falah, which concern on fostering critical thinking on children, because we believe that fostering critical thinking could prevent them from being radicalized gitu. Jadi kalau saya kata kuncinya adalah deradikalisasi. Biasanya itu juga mancing ketertarikan orang untuk ngobrol sih, apalagi yang punya anggapan bahwa Islam di Indonesia mungkin mulai agak mengeras atau pengen tahu konteksnya di Indonesia kayak gimana gitu. Oke. Jadi nanti tolong disiapkan nih dokumen-dokumen yang bisa mendukung, dan seperti TOEFL atau IELTS dengan minimum seperti yang Uniria dan Kang Irfan bilang, bahwa teman-teman di sana bisa memahami cerita dan pesan kita melalui bahasa Inggris. Dan juga kalau untuk bahasa Arab itu bonus ya, meskipun kalau untuk pendaftaran nanti fokus saja dulu di bahasa Inggris, tapi nanti pengalamannya bisa ketemu dengan mereka, itu pasti akan ada cerita unik yang berbeda buat teman-teman. Oke, nah kita buka juga pertanyaan di Instagram dan udah ada beberapa yang masuk. Ini ada yang nanya, ini kan kegiatannya online, kegiatannya seperti apa sih? Nah, untuk yang online nanti kita akan jelaskan, tapi sebelumnya saya pengen mungkin Kang Irfan lagi ya. Kang Irfan bisa nggak share sedikit nih pengalaman perjalanannya ke Australia? Kalau nggak salah Kang Irfan sudah menyiapkan, bisa ditunjukkan ke teman-teman. Silakan Kang. Boleh sebentar. Ya, jadi sebenarnya ketika diminta untuk sharing tentang pengalaman sewaktu ke Australia itu agak susah ya untuk memilih momen mana yang berkesan, karena semua momennya berkesan banget gitu. Tapi di antara semua hal, mungkin saya coba ngasih lihat 3 pengalaman sewaktu di sana. Jadi ini waktu kita ngobrol sama Uncle Dev di sepanjang Sungai Yara, dan ini kenapa menarik bagi saya, karena
waktu 2016 sampai 2017 waktu S2 itu salah satu pelajaran yang bagi saya berkesan itu tentang Black American yang mereka mengalami kegelisahan atau perdebatan identitas lah. Mereka pengen merasa menjadi Amerika, tetapi Amerika mendiskriminasi mereka gitu. Dan ketika ngobrol dengan Uncle Deb sebagai orang aborigin, sebagai salah satu sepuh komunitas aborigin, itu kelihatan banget kayak struggle yang juga dirasakan gitu. Sehingga itu adalah salah satu pengalaman yang bagi saya itu berkesan banget gitu. Jadi ada kelihatan banget masih ada kayak kemarahan, masih ada kekesalan, tapi secara baiknya itu Uncle Deb bilang bahwa kemarahan itu harus dijadikan sebagai energi yang kemudian energi itu dilampiaskan secara positif untuk membangun Australia. Kalau kita lihat kan hari ini juga udah banyak istilahnya perbaikan-perbaikan dari apa yang terjadi di masa lalu yang memang tidak bisa diubah gitu. Dan dengan IMF itu ya saya bersyukur sih bisa akhirnya bisa melihat Australia dari kacamata orang-orang di sana gitu. Itu makanya ini salah satu pengalaman yang sangat berkesan. Selain juga ngikutin kan kalau biasanya kita ada di ruangan gitu sambil makan atau dan lain sebagainya, tapi kalau yang ini kita sambil jalan kaki menyusuri sungai yang konon dulunya airnya lebih jernih dan seterusnya, tapi sekarang kan udah nggak terlalu jernih gitu. Terus yang juga menarik adalah kunjungan ke salah satu sekolah Islam, Al-Sirot College namanya. Ini berkesan karena latar belakang saya sebagai orang yang bikin short course program gitu ya, bikin Salamul Falah. Jadi begitu datang ke sekolah, ya serasa jadi melakukan benchmarking gitu, kayak melihat gimana sih di sana bikin sekolah Islam untuk komunitas Muslim yang sifatnya juga minoritas, yang tentu saja tantangannya nggak sedikit. Dan menariknya itu kayak saya pribadi sih merasa kita ketinggalan beberapa langkah gitu, karena di sana sampai ada tempat untuk latihan masak, sampai dilatih robotika, kemudian kayak kita dikasih hiasan gantungan kunci untuk dibawa pulang dari mereka bikin gitu. Dan memang mungkin itu ya yang menjadi gap antara pendidikan di Indonesia dengan di negara yang katakanlah Western gitu ya, walaupun Australia tidak di sebelah barat kita, karena mereka kayak dilatih curiosity-nya, dilatih untuk mencari jawaban dengan logika dan rasionalisasi mereka, kreativitas mereka dibuka gitu. Kalau di kita mungkin belum semuanya merata gitu, masih ada orang-orang yang belajar itu berarti menghafal ABCD, dan kalau jawaban ujiannya benar ABCD, maka dia lulus walaupun dia nggak ngerti gitu, misalkan hubungan antara pelajaran trigonometri dengan apa, misalkan seperti itu. Ini mungkin Uniria dan Mbak Ella dan teman-teman di komunitas guru belajar dan seterusnya ini lebih paham gitu. Tapi ini bagi saya benar-benar mengharukan, sekaligus kayak bikin sedih juga, bikin sedih karena ya kita PR-nya masih banyak gitu. Terus yang terakhir ini yang juga berkesan adalah kunjungan ke Saint Patrick Catholic Cathedral dan ngobrol tentang interfaith dialogue. Jadi sebagai orang yang tumbuh di lingkungan homogen, bagi saya itu selalu menarik kalau ngobrol dengan orang-orang dari lintas agama gitu. Bahkan di sana ada orang Yahudi, bahkan ada orang Kristen, Katolik dan seterusnya, yang mungkin ketika saya tumbuh remaja itu image yang muncul itu sangat menakutkan gitu ya, kalau ketemu orang Yahudi jangan-jangan kita bakal digimanain dan seterusnya. Dan kita ngobrol soal interfaith dialogue, soal radikalisasi, dan menarik juga gitu obrolannya. Dan karena tidak hanya berhubungan soal radikalisasi juga, tapi soal konteks keberagamaan hari ini. Terus yang juga ini menarik adalah karena selain itu saya masih sering terlibat diskusi juga dengan salah satu orang yang hadir di sini, salah satu dosen di Melbourne University, tapi dia pendidikan matematika, tapi kayak dia punya semangat yang tinggi gitu ngobrolin soal interfaith dialogue. Jadi kadang-kadang kita masih tukar-tukar masih saling ngirim email, dan dia bantu juga sih ketika kemarin coba
apply buat S3. Coba memetakan mau kemana gitu S3-nya. Ya, dan mungkin yang menarik dari sini adalah karena kita mengunjungi katedral di sana. Bukan pengalaman pertama sih sebetulnya mengunjungi katedral, tapi ya tetap menarik karena juga diceritakan sejarahnya. Dan soal mengunjungi rumah ibadah ini kan juga sebetulnya lumayan menjadi menarik bagi Muslim di Indonesia, karena kadang-kadang kita atau tumbuh di lingkungan yang dimana kita diajarkan bahwa mengunjungi rumah ibadah agama lain itu rentan bikin kita kehilangan keyakinan kepada agama kita sendiri gitu. Nah, padahal kan sebetulnya nggak selalu konteksnya seperti itu. Dan menariknya lagi, sentimen negatif itu hanya spesifik muncul kepada terutama Kristen dan Katolik. Kalau misalkan kita ngobrolin soal Candi Borobudur gitu, nggak pernah ada orang yang, oh jangan ke Candi Borobudur karena itu adalah tempat ibadahnya agama lain misalkan. Tapi kalau gereja secara spesifik itu masih sangat kuat. Jadi itu bagi saya menarik kunjungan ke sana. Begitu kira-kira Mbak Didi. Iya, terima kasih Kang Irfan. Oh ya, sebelumnya saya mau mengingatkan untuk teman-teman yang lagi nonton, boleh sekali ya untuk bertanya langsung ke Uniria atau Kang Irfan lewat kolom komentar. Nanti akan dibacakan sama saya pertanyaannya. Kalau bisa langsung dijawab, akan kita jawab. Nah, itu pengalaman Kang Irfan, keren sekali ya. Nah, kita dengar ya. Nah, nanti di akhir saya akan menyebutkan tema-tema apa saja, serta siapa saja yang nanti akan jadi pembicara di IMAP 2021 virtual. Gimana kalau Uniria ceritain dong? Uniria masih di mute. Kita tunggu, masih loading sepertinya. Uni jangan lupa di unmute ya Uni ya. Oke, mungkin sambil menunggu, karena masih loading juga ya. Bagaimana? Oh, udah muncul. Tinggal di unmute-nya aja yang belum. Oke, sorry. Ini faktor teknis sinyal Sumatera. Sorry ya. Aku biasanya menerima drama-drama seperti ini. Baik teman-teman, dikit juga sih, mungkin ada 3 atau 4. Ya kayak kata Mas Irfan ya, susah banget milih gitu dari 40 ya pertemuan kita waktu itu ya, Didi. Dan aku juga kayak Mas Irfan tuh waktu itu ambisius nge-share setiap pertemuan, malah bukan hanya per hari. Tapi tuh pas udah minggu kedua keteteran karena udah padat banget, kurang tidur dan lain sebagainya. Akhirnya tetap di-share tapi setelah pulang. Jadi yang paling berkesan pertama itu hari kedua Selasa, aku ingat banget 17 Juni itu ke Benevolence Australia. Jadi waktu itu ketemu sama 2 orang sister ini, Jessica kalau nggak salah namanya, sama satu lagi aku lupa Di atau siapa ya. Nah, komunitas Benevolence Australia ini nih padahal waktu itu siang ya, biasanya siang tuh kan udah ada agak ngantuk gitu, tapi aku dapat banyak banget insight gitu, sangat sentimental juga bagi aku, emosional dan terharu. Karena gimana di Benevolence ini nih komunitas yang didirikan oleh perempuan di sana, perempuan Muslim. Kemudian mereka itu merangkul bagaimana sebagai minoritas Muslim di sana, tapi mereka justru merangkul banyak pihak, kemudian juga memberikan pengertian tentang Islam yang ramah gitu ya. Dan ingat banget kisah-kisah saat kan kebetulan kami berangkat itu sekitar sebulanan setelah tragedi di New Zealand ya, yang penembakan di masjid itu, dan bagaimana peran Benevolence Australia ini juga waktu itu yang aku kemudian jadi sentimental. Tadi aku udah sharing ya, kebetulan tuh
kita kan aku khususnya ya di Sumatera Barat kan kita sangat homogen dan mayoritas banget ya terhadap mayoritas dibanding teman-teman dari kelompok lain di Sumbar gitu. Jadi di sana sebagai minoritas, kemudian ketika ada stereotip terhadap Islam, teman-teman benevolence ini memberikan contoh gitu dengan perbuatan dan aktivitas mereka secara konsisten gitu. Jadi nggak cuma sekali, 2 kali ke sekolah, ke komunitas-komunitas lain, sehingga memberikan contoh yang aku mungkin aku suka bilang tuh di antara alumni IMEP lain tuh mungkin yang latar belakang keislamannya tidak kuat gitu, tapi aku merasa Islam itu kan harusnya memang rahmatan lil alamin gitu. Jadi aku merasakan itu, kemudian aku jadi refleksi nih kayaknya nih cerita seperti ini nih harus aku share banyak gitu, bahwa sebenarnya tuh mau dimanapun, mau kita jadi minoritas atau mayoritas, itu menjadi Muslim yang rahmatan lil alamin itu harus kita praktekin gitu. Nah ini kalau Didi mungkin ingat juga ya waktu itu cukup sentimental juga bagi aku gitu, karena banyak juga kondisi-kondisi di sekitar waktu itu yang mempengaruhi. Nah terus yang kedua juga kunjungan sekolah seperti Mas Irfan itu aku selalu exciting, semangat gitu. Di samping mirip Mas Irfan juga tadi di Arsirat juga, terus kami pas di Sydney kesempatan juga nih ke Al Zahra College namanya. Ini kayak dia memadukan ada kurikulum keislamannya, kurikulum Australia dan kurikulum internasional. Tapi memang seperti Mas Irfan juga lihat di Al-Sirat dan di Al Zahra ini yang sangat impresif juga bagaimana tuh anak-anak diperlakukan sebagai mereka punya sebagai bukan kertas kosong gitu ya, sebagai yang punya kesempatan juga untuk berpendapat. Jadi kami di foto yang sebelah kanan ini nih yang ada Didi juga, Mas Zen sama Mas Mabrur dan Mbak Wana, kami kesempatan itu lihat ya Didi waktu itu kita parlemen mini gitu. Jadi parlemen mini yang ada di Azahra College, anak-anak kelas 6, kelas 5 sekolah dasar, waktu itu ada yang kelas 3 juga. Mereka udah ada sistem seperti sistem di Australia, mereka sistem politik ya. Jadi ada oposisi, ada ininya, kemudian mereka berpendapat gitu. Diperlihatkan bagaimana mereka tuh diberi kebebasan berpendapat tentu dengan bahasa mereka yang anak-anak, tapi untuk ukuran anak-anak itu memperlihatkan bagaimana mereka memandang suatu masalah gitu ya, dan itu kan hasil didikan dari yang tidak instan kan, berarti mereka sejak dari awal tuh bagaimana program-program sekolahnya tidak seragam juga, memperhatikan personalisasi anak. Dan yang aku impresif tuh ada anak-anak yang perempuan waktu itu yang di atas ini kalau nggak salah ya, yang di atas dia tuh pengen memang jadi politisi udah dari kelas 6 SD itu, karena dia pikir itu salah satu cara dia untuk merubah, karena dia bisa masuk ke sistem gitu. Jadi dari kecil tuh mereka udah punya punya keinginan untuk berdaya bagi masyarakat di sekitar mereka. Itu aku banget sih lihat anak-anak yang semangat seperti itu, yang lebih kecil tentu dengan ya kayak gini menyambut kita dengan keluguan mereka, tapi mereka kemudian jadi kesempatan juga untuk diberitahu tentang Indonesia itu seperti apa gitu. Ini yang di salah satu sekolah. Ada beberapa sekolah ya teman-teman tuh yang enaknya ada beberapa sekolah yang kita kunjungi dan semuanya itu beda-beda penekanannya dan memberi impresi yang beda-beda. Kemudian aku juga ini senang banget ketemu Susan Karlan. Jadi sekitar 2016 atau 15 tuh aku pernah share dari dari Facebook Kedubes Australia itu tentang profil Susan Karlan. Waktu itu aku ada loh orang Muslim di Australia yang ketika dia dapat penghargaan banyak, kemudian ketika dia dihina di sosial media di Twitter kalau nggak salah tuh dia malah kasih donasi untuk setiap satu tweet hinaan dikasihnya ke UNICEF gitu tuh aku inspiring sekali ini itu gitu kan ibu ini gitu. Nah kemudian ternyata ketemu langsung gitu, bayangkan ya terharunya ketemu langsung, kemudian bisa berdialog gitu, makan siang bareng, dan dia menceritakan kenapa yang kalau dipikir nih Ibu Dr. Susan Karlan ini kan memang tidak spesifik dia mengajar keislaman, tapi itu memang dia kembali mengingatkan ya seperti benevolence itu yang harus kita tunjukkan dari Islam itu adalah akhlak kita, perilaku kita. Jadi orang akan respect
ke kita kalau kita menunjukkan itu tanpa harus banyak ceramah atau apa. Kalau aku nangkepnya gitu dan itu mempengaruhi. Itu 3 sih di antaranya yang juga karena relate sama aktivitas aku di Indonesia juga, kayak muslim banyak kita ketemu kelompok-kelompok komunitas muslim gitu. Kalau Muslim Women Association ini di Sydney dan itu udah lama banget, seumuran aku dari tahun 83, dan mereka tuh konsisten. Jadi melihat konsistensi mereka sampai bisa sampai sekarang itu sih, gimana mereka konsisten berjuang dengan bervariasi kegiatan disesuaikan dengan zaman gitu ya, dan menjangkaunya itu beragam spesifik. Kalau orang tua, perempuan orang tua beda lagi caranya, kalau yang anak muda beda lagi, terus kalau yang ibu gitu ya, mother inspiring mothers tuh ada programnya. Jadi ini banyak banget sih semangatnya dan inspirasinya bisa aku bawa pulang dan aku coba share di komunitas-komunitas yang aku ikuti gitu. Itu sih Didi, kalau mau diceritain semuanya mungkin banyak ya. Jadi teman-teman tuh benar-benar nggak bingung juga kayak Mas Irfan tuh milih apa sih yang mau diceritain. Ini juga nih yang terakhir tadi Brother In It, aku sempat pas di Sydney juga gimana tuh Brother Din dari titik baliknya dari dia nggak tahu mesti ngapain, mabuk-mabukan, kemudian dia bikin gerakan yang kemudian malah meluas tidak hanya di Sydney, ke Brisbane dan ke kota-kota lain untuk membantu mereka yang nggak punya rumah gitu ya, homeless, untuk kasih makanan dan lain sebagainya. Jadi banyak banget sih bentuk teman-teman Muslim di sana yang sebenarnya minoritas, tapi mereka tuh bikin kegiatan-kegiatan yang justru menginspirasi di komunitas mereka juga gitu. Dan itu tidak harus dijual dengan nama agama gitu ya, tapi kemudian orang akan lihat mereka setelah, oh ternyata ini orang Islam yang ngerjain. Tapi dari awal tuh mereka nggak spesifik ke satu untuk agama, sehingga lama-lama tuh kelompok Islam di sana sangat dihormati kan sama yang lain gitu. Iya, terima kasih banyak Uni. Saya yakin kok cerita Kang Irfan dan Uni ini bisa sampai 2-3 SKS dan sangat menarik sekali ya. Nah, jadi itu adalah pengalaman Kang Irfan dan Uni Ria mengikuti program Australia Indonesia Muslim Exchange Program. Mereka bertemu dengan banyak sekali tokoh-tokoh komunitas dan mereka semua memiliki peran yang sangat menarik di komunitasnya, yang mereka itu, kalau menurut pengalaman saya ya, mereka itu sebenarnya membangun Australia dalam arti negaranya kan multikultural banget ya, dan mereka itu bisa menjadikan negara itu tempat yang aman dan nyaman bagi mereka dan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka juga. Nah, ada satu info penting nih. Jadi di sana itu, kalau kita mau manggil ukhti dan akhi, itu menggunakan kata sister dan brother, teman-teman. Jadi saya itu dipanggilnya Sister Didi, terus Sister Ria, terus Brother Irfan. Itu maksudnya adalah ukhti dan ahi. Nah, jadi takutnya ada yang salah paham nih ya, kok tadi dipanggil sister itu adalah panggilan akrabnya kayak gitu. Jadi nanti kalau ketemu, Assalamualaikum brother, Assalamualaikum sister gitu. Kita bisa panggil mereka juga, Waalaikumsalam sister, nanti dipanggil namanya siapa. Itu info yang menarik. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, masih kita tunggu pertanyaannya. Dan mungkin nanti slide Kang Irfan dan Uni bisa kita share juga ya di Facebook, jadi biar teman-teman bisa baca, mungkin yang nggak hadir di sini hari ini. Nah, sambil menunggu pertanyaan, izinkan saya untuk sudah kami siapkan untuk nanti teman-teman yang mau ikut ke IMAP. Ada tema-tema menarik seperti perkenalan pada Islam di Indonesia dan Australia. Kan sudah saya bilang ya, nanti delegasi Australia dan delegasi Indonesia ikut bareng-bareng. Jadi pasti teman-teman Australia kita pengen kenal juga Islam di Indonesia gimana. Kemudian nanti ada tema tentang kepemimpinan, pemerintahan, dan masyarakat. Ada juga tema tentang pendidikan dan pengembangan anak muda. Kemudian ada tema tentang gender dan keluarga. Kemudian keberagaman agama, jadi interfaith dialogue, seperti yang tadi kunjungannya Kang Irfan ke Saint Patrick Cathedral. Terus ada lagi seni, media, dan aktivisme. Nah, ini menarik sekali juga. Dan yang terakhir ada pengembangan komunitas dan transformasi pasca pandemi. Nah, ini sangat relevan ya, karena kita sekarang sedang masa pandemi. Nah, terus tadi juga kalau Kang Irfan itu cerita bertemu dengan Uncle Dave ya. Nah, kalau waktu batch 2 itu, kita ketemu dengan Uncle Andrew. Nah, jadi Uncle ini panggilan juga untuk teman-teman yang sudah mengenal Australia tentu tahu bahwa di sana itu suku aslinya adalah suku Aborigin. Nah, tetua-tetuanya kita panggil uncle. Jadi dari Australia nanti sudah ada beberapa pembicara
seperti Uncle Andrew Gardiner, jadi merupakan penatua aborigin suku Wurundjeri untuk komunitas Woiwurrung. Kemudian ada juga Profesor Greg Feely yang merupakan Ketua Australia Indonesia Institute. Kemudian ada juga Sarah Sabah yang tadi dari ceritanya Uniria Benevolence Australia. Kemudian ada juga Profesor Halim Rane, Profesor Studi Islam dari Universitas Griffith, Brisbane. Nah, kalau dari Indonesia, sudah ada juga beberapa tokoh nanti yang siap untuk bertemu dengan teman-teman yang ikut IMAP dan berbagi cerita. Di antaranya ada Profesor Alimatul Kiptiah, alumni IMAP juga, dan guru besar bidang ilmu kajian gender UIN Sunan Kalijaga. Terus ada juga Dr. Oki Stiana Dewi, penulis, dan daiyah muda, sama juga alumni IMAP. Kemudian ada juga dari mana ini? Oh, ada Dr. Lili Yulianti Farid, penulis, peneliti, aktivis budaya, dan ahli hubungan Indonesia-Australia. Jadi banyak sekali. Jadi buat teman-teman yang memang berminat, kami sangat sarankan untuk ikut. Langsung saja kunjungi www.imap.com.au. Di situ tadi ya, lihat ada Apply Now, diklik. Nanti di situ akan jelas sekali apa yang harus disiapkan, apa yang harus disubmit, dan sampai wawancara nanti juga dikasih tahu lewat situ. Oh ya, pendaftaran IMAP itu nanti ditutup pada tanggal 10 April pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kirim pukul 19.55 ya, teman-teman. Karena 20.00-nya udah ditutup. Oke. Nah, terus tadi ada yang nanya tuh, kalau nanti program online-nya gimana? Program online-nya itu sama aja kayak program offline. Jadi sama, kalian akan mengalami apa yang Kang Irfan dan Uniria alami. Bertemu, bertukar pikiran, belajar, dan bahkan nanti sampai kenalan. Kenalan, dan bahkan kenalannya itu bisa sampai sekarang, meskipun ketemunya kayak Uniria dan Kang Irfan kan ketemunya di 2019, tapi sampai sekarang masih ada yang suka exchange. Jadi ini lifetime program ya, karena exchange-nya sampai sekarang. Cuman bedanya nanti teman-teman itu dari rumah selama 7 minggu. Nanti akan diberikan fasilitas lewat Zoom, terus nanti ada juga kita ngobrol-ngobrol di WhatsApp group, dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu saya ke Kang Irfan dulu ya, karena ini belum ada pertanyaan. Tadi Kang Irfan bilang kan masih ada yang sampai sekarang ini ya, suka exchange, yang suka kirim-kirim email. Itu siapa ya kalau boleh tahu? Dari mana waktu itu kenalnya, terus sampai sekarang masih suka ngobrolin apa? Ya, jadi waktu kunjungan ke Saint Patrick Cathedral. Jadi setelah itu kita kan tuker-tukeran kartu nama tuh. Kemudian setelah itu sempat ngobrol juga. Jadi karena dia tahu bahwa saya mau sedang nyari PhD ke Australia, dia kemudian kayak ngasih masukan tentang apa yang harus dilakukan. Kemudian kadang-kadang saya juga ngirim proposal PhD-nya ke beliau, kemudian beliau ngasih masukan kayak gimana dan seterusnya, walaupun sebetulnya nggak terlalu optimal dalam hal karena beliau adalah profesor matematika, sedangkan penelitian saya di interfaith di dalam konteks keislaman. Tapi kayak itu sangat ini sih sangat suportif gitu. Jadi saya senang banget kayak ketika beliau ngirim ya. Kadang-kadang malah obrolan kita nggak terlalu berat juga. Kadang-kadang dia share tentang ada nih podcast di radio Australia yang ngobrolin tentang sesuatu yang mungkin bagi saya menarik gitu, yang hal yang kayak gitu sih. I see, oke. Kang Irfan yang sekarang ini kan programnya online, tapi menurut Kang Irfan bakal tetap ada manfaatnya nggak meskipun program IMAP ini online? Pasti ada banget, walaupun online, dan bisa jadi mungkin malah bisa lebih optimal dalam hal kalau kita dulu kan harus meninggalkan dulu kerjaan selama 2 minggu untuk kemudian datang ke sana, dan mungkin bisa jadi ada diskusi-diskusi yang nggak terlalu optimal karena kita udah kecapean di perjalanan gitu. Nah kalau online kan istilahnya kita ada di rumah, kemudian kita bisa tetap ngerjain kerjaan kita, dan unsur kelelahan karena perjalanan itu bisa diminimalisasi sehingga bakal tetap dapat manfaatnya gitu. Apalagi bisa langsung, apalagi memang kan di IMAP yang online ini pun difasilitasi untuk ada media atau ada kesempatan untuk bisa diskusi di luar program
IMAP-nya sendiri gitu, bisa di situ, itu menurut saya tetap bermanfaat sih. Iya, betul sekali. Jadi meskipun online, teman-teman tetap bisa mendapatkan manfaat layaknya delegasi-delegasi sebelumnya yang pergi langsung. Karena apa? Karena yang penting itu kan membangun hubungannya gitu ya, Kang ya. Betul, Belajarnya betul, ya. Oke. Nah, kalau Uni masih ada nggak yang sampai sekarang kayak, waduh, BFF nih? Oke, yang aku masih intens itu karena waktu itu change Instagram account ya, itu justru sama teman-teman di Australia, Matt, Didi, yang sama Iya. Sister Rahma, sama aduh aku lupa sister yang satu lagi yang ketuanya. Nah itu tuh karena kebetulan mungkin relate ya, karena ya ibu-ibu, kemudian sharing aktivitas anak, dan aku dapat inspirasi tuh dari, ya kalau kita kan di Indonesia orang tuanya kalau di sana mungkin memang ada ya kreativitas gimana sih dari game sederhana problem solving untuk anak. Waktu itu aku sharing nih gimana nih sister, terus aku tanya gitu, dan kayak gitu masih sering komen, terus kadang dia ngasih komen juga kalau aku ada sharing sesuatu gitu, masih ini sih masih lewat sosial media gitu. Iya. Nah, itu kan sampai sekarang berhubungannya lewat Instagram ya, berarti online juga ya. Berarti menurut Uni tetap akan ada manfaatnya ya meskipun online? Aduh, banyak banget manfaatnya. Maksudnya tuh aku tuh kayak, ya bener kata Mas Irfan tuh dari sekian banyak yang udah dicobain fellowship atau beasiswa nih, kayaknya nih IMAP nih the best so far gitu ya, karena itu kesempatan buat karena aku lihat jejaring alumninya ini juga spesial sih, maksudnya di maintenance. Aku merasa itu sangat di-maintain oleh teman-teman, oleh Pak Rowan, Mbak Brina, dan teman-teman, karena sangat udah hampir 20 tahun kan program ini, karena dia sangat spesifik juga programnya, sehingga kita tuh bisa kenal secara personal juga dengan banyak alumni IMAP lain gitu. Nah, kalau beberapa program lain tuh aku pikir karena jumlahnya sangat banyak, kemudian beragam dan tersebar, itu tuh nggak sekayak gini maintenance-nya aku lihat gitu ya. Bagus banget aku bisa satu grup sama senior-senior atau mereka yang pejabat-pejabat gitu, atau mereka yang cuma aku baca namanya di koran gitu ya, atau kayak Mas Irfan yang aku udah ngikutin podcastnya sebelum sebelum ini gitu kan. Nah itu kemudian kita bisa dapat banyak kesempatan juga sih untuk dapat ilmu dari mereka, karena yang di-share tuh sangat sangat luas, dan aku tuh merasa jauh berubah cara pandangku tentang keislaman di Indonesia, kemudian bagaimana cara berdebat beda pendapat itu alumni IMAP di grup, tapi mereka tetap tidak ya kayak kebanyakan kita lihat orang berbeda pendapat gitu, tuh aku ambil juga. Terus juga karena online sekarang tuh aku pikir online, aku juga ada ikut program kayak course online sekarang tuh, online juga sudah ya, ini kayaknya dunia nyata kita hari ini ya, dunia digital ini. Jadi tuh pasti udah disiapin juga sama panitia bagaimana programnya tetap engagement-nya bagus gitu, nggak cuma monoton, dan pasti ada kemenarikan pendengarkan. Nah itu benar kata Mas Irfan tadi, ceritanya nggak cuma berhenti kalau kita selama 2 minggu itu kan ada memang momennya udah capek banget ya, karena nggak berhenti-henti gitu, terus tidurnya juga kurang, terus ada momen yang kayaknya kasihan juga kita nggak fokus gitu kan, bahkan sampai teman kita ya Mas Mabro sampai sakit kan pas minggu kedua karena saking kelelahan. Kalau ini kan kita bisa energinya lebih ditata, dan mudah-mudahan juga lebih fokus untuk follow up setelah program, karena ketemunya itu 7 minggu gitu kan, intens. Aku pikir menarik ini dunia nyata kita kan sekarang, nge-zoom, nge-online. Betul. Jadi teman-teman, meskipun programnya online, manfaatnya tetap banyak sekali. Dan termasuk tadi Uniria sudah bilang, setelah program teman-teman akan bergabung ke komunitas alumni IMAP, di mana komunitasnya itu sangat aktif berdiskusi, memberikan info-info penting, dan kita itu terasa seperti keluarga. Kemarin kita baru ada acara alumni, ngobrol banyak sekali hal yang bermanfaat, dan itu terus bertambah manfaatnya seiring dengan berjalannya waktu. Oke, nah ternyata ini udah ada pertanyaan dari grup WA. Kita juga ada grup WA. Isinya adalah teman-teman yang waktu acara peluncuran daftar dan bisa masuk ke grup itu. Pernah ada yang bertanya seperti ini, kalau misalnya kita sudah ikut program yang online, apakah bisa daftar lagi untuk misalnya kalau ada kesempatan untuk bisa pergi langsung ke negeri tetangga kita yang indah itu? Ya, jadi kalau teman-teman misalnya daftar sekarang,
Dan nanti kalau ada kesempatan lagi dan maksudnya programnya sudah offline ya, kita kan belum tahu kapan nih, sampai kapan, itu teman-teman bisa sekali daftar lagi. Jadi daftar sekarang misalnya keterima, terus kemudian nanti dibuka lagi atau 2 tahun ke depan yang mana kita sudah mulai bisa kembali lagi melakukan perjalanan internasional, teman-teman sangat bisa untuk daftar kembali, hanya saja teman-teman harus kembali mengikuti proses pendaftarannya dari awal. Jadi tetap mengikuti seleksi, kemudian mungkin dokumen-dokumennya ada yang perlu diperbarui, kemudian kembali mengikuti interview atau wawancara. Nah, kemudian ini ada juga yang bertanya, apakah program ini dipungut biaya? Tidak, sama sekali program ini tidak dipungut biaya. Yang dipungut adalah ide-ide dan bukan biaya. Jadi harus berhati-hati. Karena apa? Cara daftar program ini lewat website-nya, hanya dari situ saja. Jadi kalau misalnya ada yang menghubungi lewat email dengan alamat yang aneh-aneh atau nomor telepon atau WhatsApp, konfirmasi dulu, dan itu tidak benar ya, karena ini tidak dipungut biaya apapun. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi yang di awal juga saya dapatnya dari teman-teman kita yang pengen daftar. Dokumennya gimana sih harusnya, terus soal bahasa juga, TOEFL, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, terus kalau misalnya teman-teman masih bingung, di website kita itu ada frequently asked questions. Jadi bisa dibuka langsung. Bentar, kayaknya saya udah bisa nunjukin nih. Sebentar ya, Uni, Kang, izin dulu nih. Nah, ini tadi website yang apply now. Jadi kalau udah diklik apply now, akan masuk ke halaman ini. Nanti dikasih tahu tuh how to apply. Nanti ada there are 5 easy steps, ada 5 langkah katanya. Nah, nanti ini ada prepare documents, dokumen-dokumennya persiapkan, reference-nya persiapkan, submit 1 sama 2 dipersiapkan, kemudian kalau udah siap semuanya disubmit. Nanti akan ada video dan interview yang dibutuhkan dari peserta. Nanti kalau misalnya udah selesai, udah aplikasi, nanti akan dapat notifikasinya secara resmi dari kami. Terus di sini juga udah dikasih tahu ya persyaratan pendaftarannya apa, umurnya harus berapa, aktifnya di mana. Ini ada juga di Instagram yang bertanya, kalau masih SMA, saya bisa daftar nggak ya, Kak? Nah, karena umur yang kami butuhkan itu adalah 23 dan 40 tahun, tentu saja untuk teman-teman yang masih SMA, belum bisa mengikuti Australia-Indonesia Muslim Exchange Program. Jadi, ketika ikut program, umurnya harus 23, atau paling maksimal 40. Nah, tapi kemarin juga sempat ada yang bertanya, kalau teman-teman mahasiswa bagaimana? Kalau misalnya kamu mahasiswa dan umur kamu 23 saat program nanti berlangsung, kemudian kamu aktif di lembaga kemasyarakatan, komunitas, sekolah, atau pesantren, dan lain-lain, maka kamu sangat boleh untuk ikut program IMAP ini. Nah, terus ini ada bahasa Indonesianya juga ya, teman-teman jangan khawatir, ini ada bahasa Indonesianya juga. Lalu ini dikasih tahu CV kamu harus seperti apa, statement of purpose-nya harus seperti apa, dan di bawah ini ada frequently asked question. Ini ada juga bahasa Indonesianya. Terus ini juga ada nih tanggalan-tanggalannya, jam berapa, nanti first round result announce-nya tanggal berapa. Jadi lengkap banget. Pokoknya teman-teman tinggal kunjungi aja website-nya, di situ infonya lengkap sekali. Oke. Nggak terasa kita ngobrol udah 1 jam 19 menit. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya. Tadi Uniria sebenarnya sudah menyinggung nih soal alumni, soal keuntungan bergabung dengan alumni IMAP. Kalau Kang Irfan sendiri gimana? Kang, apa Kang manfaat yang Kang Irfan dapatkan dari bergabung dengan komunitas alumni IMAP? Ya. Kalau saya sebetulnya merasa bahwa IMAP ini adalah salah satu program yang alumninya itu dalam tanda kutip dirawat dengan sangat baik gitu, dan jejaringnya itu berkembang terus-menerus semakin meluas. Ya padahal di sisi lain banyak sekali kayak kelemahan dalam banyak program itu seringkali pada pos acaranya gitu. Acaranya bagus banget, tapi setelah
setelah acaranya selesai, si alumninya itu tidak dirawat dengan baik sehingga tidak ada nilai tambah yang semakin besar gitu. Nah, kalau IMF ini, kalau yang saya rasakan sangat dirawat sekali kita alumni, dan kita juga di dalamnya itu kayak bergerak secara organik, itu membangun jejaring-jejaring juga secara organik, sehingga betul tadi kayak apa yang kita pelajari, apa yang kita rasakan atau yang kita dapatkan selama program itu, kadang-kadang malah setelah setahun 2 tahun merasakan menjadi alumni, mungkin juga hanya bagian kecil dari manfaat yang lebih besar yang dirasakan setelah jadi alumni gitu, belajar dari orang-orang yang hebat yang ada di grup tadi. Bahkan kan belakangan itu Pak Rowan dan Bu Brina juga menginisiasi grup-grup klaster-klaster tertentu yang alumni Australia dan Indonesia sesuai dengan peminatan masing-masing. Yang mana itu bisa jadi jadi media untuk diskusi lebih lanjut. Jadi ya saya merasa bahwa daftar IMAP adalah pengalaman hidup yang sangat berharga, dan menjadi alumni IMAP juga pengalaman yang tidak tergantikan. Kang Irfan, termasuk juga Kang Irfan itu salah satu alumni IMAP yang baru mendapatkan alumni grant scheme dari Australian Embassy ya. Karena meskipun kita ikut programnya hanya 2 minggu, tapi semua alumni Australia Indonesia Muslim Exchange Program itu dimasukkan ke Australia Global Alumni. Betul. Yeah. Dan alumni grant scheme ini adalah program skema hibah dari Australian Embassy, betul ya Kang Irfan ya? Ya. Dan persyaratannya harus alumni Australia, betul? Ya, harus alumni Australia, baik yang istilahnya kuliah di sana maupun yang mengikuti fellowship yang kayak IMAP ini yang 2 minggu, yang 1 minggu gitu. Yang penting dia pernah mengikuti program di Australia, berapa lama pun dia akan dihitung sebagai Australia alumni, dan kemudian dia bisa apply untuk AGS. Dan di Australia Grant Scheme ini yang saya dapat pertama kali juga, ini juga saya memanfaatkan jejaring alumni IMAP juga gitu. Jadi kita nanti proyeknya akan bikin buku, yang buku ini nanti akan ada tulisan-tulisan dari teman-teman alumni IMAP sebagai refleksi mereka atas kondisi pandemi sekarang gitu. Iya, terima kasih Kang. Itu keren banget emang. Siapa Uniria udah nulis belum? Uniria nih kayaknya mau nulis nih. Aku janji ya. Deadline-nya malam ini kan jam 8 ya. Nah, iya. Begitu teman-teman. Jadi manfaat yang kalian dapatkan itu sangat berkepanjangan, sampai nanti kita udah nggak ikut programnya pun masih mendapatkan manfaat ya, bisa gabung ke komunitas alumni dengan orang-orang yang hebat-hebat, terus juga bisa terhitung sebagai Australia Global Alumni, meskipun kita misalnya nggak kuliah, tapi hanya ikut exchange program. Nah, oke. Jadi sekarang sepertinya sudah menunjukkan pukul 22.23, waktunya kita say goodbye. Tapi sebelum say goodbye, sekali lagi, buat teman-teman yang masih memiliki pertanyaan tentang atau seputar program IMAP 2021 Virtual, bisa sekali langsung ditanyakan ke kita lewat Facebook, @ausindomap, semuanya disatuin, atau Instagram, @ausindomap, sama juga Facebook dan Instagramnya. Nanti akan ada yang membantu untuk menjawab, atau di websitenya juga informasinya sudah sangat komplit sekali ya. Nah, kalau teman-teman mau follow Instagramnya Uniria atau Kang Irfan juga boleh. Jadi ke Instagramnya nanti ada foto acara hari ini, itu mereka udah di-tag, boleh banget di-follow dan boleh serang mereka dengan pertanyaan tentang IMAP sebanyak-banyaknya ya. Nah, kalau gitu ya saya juga sedikit dari saya, karena saya alumni IMAP juga, saya merasa manfaatnya itu membuat saya kadang kalau ikut program itu selesai ya udah shadaqallahul azim. Tapi kalau ini enggak, kita lanjut terus, kita ada yang berkolaborasi, ada yang bikin program bareng-bareng, ada yang bikin mereka itu membentuk grup yang istilahnya sangat solid sekali. Mereka punya tema-tema menarik untuk dibicarakan, dan itu kan bermanfaat buat kita meskipun misalnya programnya udah selesai. Saya merasakan itu banget sekarang gitu ya teman-teman. Jadi mari ikut program ini, coba siapkan dokumen-dokumennya, kemudian ya bersiap aja. Belajar juga lebih banyak tentang komunitas muslim di Australia. Oke, kalau gitu Kang Irfan, Uni, terima kasih banyak. Tolong motivasi teman-teman kita untuk daftar, karena ini program yang sangat bermanfaat sekali.
nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya, Uni, Kang. Semoga sehat-sehat selalu, keluarganya, dan kamu juga ya. Ya, aktivitasnya lancar. Ya, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton. Nanti videonya juga akan di-upload ke YouTube Australia Indonesia Muslim Exchange Program. Kalian bisa nonton juga di sana. Kalau misalnya di sini nggak sempet. Tapi kalau di sini sempet, ya nonton lagi juga nggak apa-apa. Sekian kalau gitu dari saya. Makasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Didi. Sama-sama. Terima kasih. Bye. Ya. Ini. Oke. Udah selesai. Bentar.